Ayah Brigadir Yosua menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolri karena jenazah putranya dimakamkan secara kedinasan. Pemakaman kedinasan dilakukan Polda Jambi pada Rabu lalu, seusai jenazah Brigadir Yosua diotopsi ulang tim forensik. Udah setengah hari sore diizinkan. Saya makanya tahu diizinkan jadi upacara kedinasan. Saya lihat anggota polisi Kabupaten Muara Jambi mengadakan latihan di tempat rumah sakit. Disitulah saya terharu. Saya benar-benar terharu bahwa ada biarpun bagaimana anak saya dihargai selaku anggota polisi. Keluarga terharu dan berterima kasih kepada Pak Presiden, Pak Listio Sigit. Kami sangat berterima kasih. Namun pemakaman kedinasan jenazah Brigadir Yosua dipersoalkan penasihat hukum Irjen Verdi Sambo, Arman Hanis, yang disebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam pesan singkatnya kepada Kompas TV, penasihat hukum Irsi Verdi Sambo, Arman Hanis menyatakan bahwa jelas dalam perkap tersebut tegas disebutkan meninggal dunia karena perbuatan tercela tidak dimakamkan secara kedinasan. Dalam hal ini, terlapor diduga melakukan dugaan tindak pidana kekerasan seksual sehingga menurut hemat kami termasuk dalam perbuatan tercela. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2014 disebutkan, upacara pemakaman jenazah merupakan perwujudan penghormatan dan penghargaan terakhir dari bangsa dan negara terhadap pegawai negeri pada Polri yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa, kecuali meninggal dunia karena perbuatan yang tercela. Di tengah proses hukum yang dilakukan oleh Polri, Komnas HAM menyatakan akan membuka rekaman CCTV yang didapat dari sekitar lokasi rumah dinas Irjen Verdi Sambo ke publik. Sebelumnya, Komnas HAM menyebut ada rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir Yosua masih hidup setelah kembali dari Magelang. Salah satunya memang video yang memperlihatkan almarhum C masih hidup. Nah, apakah ini akan diperlihatkan nantinya oleh Komnas HAM? Pasti akan diperlihatkan oleh Komnas HAM. Kapan waktunya? Ketika semua tahapan-tahapan pendalaman oleh kami, permintaan keterangan oleh kami lengkap dan kami susun laporannya, pasti akan kami perlihatkan. Itu yang sebenarnya bukan hanya Komnas HAM yang mengatakan pada hari Jumat sore hari Brigadir J itu masih hidup, tapi juga teman-teman pengacara dari keluarga almarhum J. Kapolri membentuk tim khusus dan menjanjikan pengungkapan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua akan transparan. Selain bukti CCTV, hasil uji laboratorium otopsi ulang diharapkan bisa menjawab teka-teki penyebab pasti kematian Brigadir Yosua. Tim Liputan Kompas TV. Apa sebenarnya dasar yang dipersoalkan penasihat hukum istri Irjen Verdi Sambo? Benarkah ini ada dampaknya terhadap proses hukum yang berjalan? Kami akan bahas bersama dengan dua narasumber di Sapa Indonesia Malam. Ada penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua Mansur Febrian dan penasihat hukum istri Irjen Verdi Sambo Irwan Irawan. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya ke Pak Irwan dulu. Alasan keberatan penasihat hukum istri Pak Verdi Sambo seperti apa dengan adanya upacara pemakaman kedinasan terhadap Brigadir Yosua? Ya, saya kira yang menjadi dasar laksanakannya upacara pemakaman ini kan jelas tuh, yaitu Perkap Nomor 16 Tahun 2014. Di situ dijelaskan, ditegaskan bahwa upacara pemakaman jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan perwujudan penghormatan dan penghargaan terakhir dari bangsa dan negara terhadap pegawai negeri pada Polri yang gugur, tewas, dan meninggal dunia biasa. Kecuali, ini pengecualian, bahwa yang meninggal dunia karena perbuatan yang tercela, itu tidak bisa dilaksanakan prosesi penguburan kedinasan seperti itu, pemakaman kedinasan seperti itu. Itulah yang mendasari kami menyayangkan. Jadi wajar kan selaku pengacara daripada korban, pelecehan yang dilakukan oleh saudara Yosua bisa menyampaikan, menyayangkan adanya proses seperti ini. Begitu, Mbak. Pak Mansur, tanggapan Anda soal tadi adanya keberatan karena dianggap ada dugaan melakukan perbuatan tercela? Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit menanggapi terkait statement abang senior saya. Kita tidak bisa menjustifikasi seseorang secara serampangan, karena kita juga memiliki asas praduga tidak bersalah dalam hal ini. Terkait adanya pemakaman secara kedinasan, hal tersebut tentunya sudah dipertimbangkan secara matang oleh pihak Polri, karena almarhum ini masih sebagai prajurit dan mengabdikan dirinya untuk negara.
Jadi apabila sekarang ada yang mempersoalkan terkait A, B, dan sampai Z, itu bukan ke pihak keluarga, tentunya silahkan pertanyakan kepada pihak Polri, dan tidak mungkin menurut hemat kami tidak ada pertimbangan yang matang dari Polri. Dan ini bentuk penghormatan kepada almarhum sebagai anggota Polri. Dan terkait dugaan-dugaan adanya, seperti yang rekan senior tadi sampaikan, terkait ada dugaan pelecehan, itu belum belum ada kekuatan hukum. Belum ada kekuatan hukum apapun. Kita tidak boleh menjustifikasi seorang melakukan hal tersebut. Karena kematian almarhum ini pun masih teka-teki. Siapa sebetulnya pelakunya? Kan seperti itu. Nah, jadi kami menghormati prosesi hukum yang ada. Soal asas praduga tak bersalah ini tidak jadi pertimbangan, Pak Irwan? Jadi gini, Mbak. Kalau pemahaman ini logika yang sesat, saya kira, kaitannya dengan praduga tak bersalah yang mau diterapkan dalam persoalan ini. Cobalah kita berpikir, apabila peristiwa ini terjadi kepada seorang polisi yang menjadi bandar narkoba, kemudian ditembak mati, kemudian karena ada proses pemakaman kedinasan, dia tidak menjadi pelaku, bisa menjadi korban. Ini kan keliru. Jadi harus diluruskan bahwa tidak semua proses asas praduga tak bersalah itu bisa kita terapkan. Apalagi terkait dengan peraturan yang sudah diatur dalam perkap Kapolri tersebut. Olehnya itu kami tetap menyampaikan bahwa proses ini, apa yang disampaikan oleh apa yang dilaksanakan oleh kepolisian, kami menghargai. Tetapi kami di satu sisi kami sebagai korban. Pak Irwan, izin nanti kita lanjutkan lagi karena kita harus jeda azan maghrib sebentar. Saya akan lanjutkan lagi kepada Anda juga. Kami akan kembali di Sapa Indonesia Malam usai azan maghrib menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali. Saya ke Pak Irwan Irawan, ada kuasa hukum dari istri Irjen Verdi Sambo, dan juga Mansur Febrian, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua. Pak Irwan tadi sempat terputus. Jadi kalau menurut Anda asas praduga tak bersalah tidak berlaku dalam kasus ini? Ya, tidak bisa diterapkan dalam persoalan ini. Karena gini, seperti yang disampaikan tadi, bahwa apabila, salah satu contoh lah, kalau seorang polisi terlibat menjadi bandar narkoba, kemudian tertembak mati, kemudian karena diberikan upacara kedinasan, dia tidak menjadi pelaku. Itu tidak begitu pendekatannya. Jadi kalau ada perbuatan tercela yang dilakukan, itu tidak bisa kita jalankan seperti itu. Kita proses pemakaman seperti itu. Dan ini kan bisa kita sampaikan juga bahwa terkait dengan perbuatan tercela ini kan kita buat laporan, dan yang kita laporkan ini saudara Yosua. Begitu sementara. Silakan Bung Mansur. Dianggap bahwa tidak berlaku karena ada laporan tadi soal kasus pelecehan. Baik, terima kasih. Menurut hemat kami, asas praduga tidak bersalah tersebut akan melekat kepada masing-masing personal. Karena kita juga ada asas equality before the law. Semua sama di muka hukum. Kita tidak boleh menghakimi seseorang secara sepihak. Dan juga saya tidak ingin ikut dalam alur rekan senior terkait adanya pelaporan dugaan pelecehan ataupun apapun itu. Karena kami tidak melihat bukti fakta yang ditunjukkan oleh rekan senior. Namun kami berfokus terhadap adanya korban yang awalnya dikatakan bahwa terjadi tembak-menembak. Namun berdasarkan fakta sesuai dengan alat bukti 184 KUHP, menyatakan di situ keterangan saksi dan juga fakta lainnya seperti bukti foto, bukti video daripada jasad almarhum, itu ada perbedaan luka daripada bentuk tembakan. Tapi soal ini kan masih diotopsi ulang ya, masih harus tunggu otopsi ulang soal ini. Oleh karena itu, kami secara resmi, secara pro justisia, tanggal 18 Juli kami melaporkan hal tersebut sifatnya lidik. Berdasarkan bukti-bukti yang telah kami himpun, berdasarkan fakta yang ada. Jadi saya tidak mau menganalogikan seperti ada bandar narkoba yang dilakukan si A, si B, si C. Karena apabila bandar narkoba, apabila saya analogikan adalah, itu pasti sudah dibidik. Dia sudah melakukan hal tersebut. Dan tentunya tim reserse ini, dan reserse kita jangan salah diakui oleh dunia untuk membuktikan suatu pengungkapan tindak pidana. Kita harus hormati itu. Jadi asas praduga tak bersalah itu akan tetap melekat terhadap diri daripada masing-masing pihak sampai berkekuatan hukum tetap. Jadi jangan hal tersebut dikesampingkan kalau itu menurut hemat kami. Karena dalam hal ini kami menyampaikan fakta. Saya katakan lagi adalah fakta yang kami sampaikan. Dan hal tersebut sudah dikuatkan berdasarkan keterangan saksi ketika pemeriksaan di Jambi.
Sekarang kami masih menghormati daripada tim sus yang telah melakukan ekshumasi otopsi ulang. Di dalam otopsi ulang tersebut, karena kami juga kemarin ada mengutus daripada dokter dari pihak keluarga, karena awalnya keluarga diizinkan untuk menyaksikan, namun setelah diskusi panjang karena tidak mungkin ada kode etik yang dilanggar, akhirnya ada pihak keluarga mengutus dokter, dan dokter tersebut setelah proses ekshumasi dan otopsi ada banyak sekali catatan dan yang saat ini sedang diuji begitu. Dan kami catatan tersebut sudah kami bakukan dan sudah kami notarilkan dan di notaris begitu. Oke, nah otopsi ulang ini yang kita masih tunggu, juga CCTV yang diselidiki lebih lanjut. Kalau dari Pak Irwan dan tim melihat ini sudah on the track, artinya sekarang apakah proses hukumnya berjalan sesuai sebagaimana mestinya untuk mengungkap fakta-fakta yang selama ini di publik masih sumir begitu, Pak Irwan? Oke, jadi apa yang kami ingin sampaikan bahwa proses ini sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. Dan ini juga Kapolri sudah sampaikan untuk kita awasi bersama proses penyidikan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk Komnas HAM. Jadi prinsipnya kami sepakat bahwa kasus ini harus terbuka dan harus transparan, termasuk proses asumsi yang telah dilakukan sebanyak 2 kali. Dan saya kira hasilnya pun tidak akan jauh berbeda. Karena jasad yang sama, kemudian proses pemeriksaan dilakukan oleh para ahli dengan latar belakang yang sama juga. Nah mungkin ada perbedaannya seperti yang dijelaskan oleh kemarin Tim Ahli, bahwa mungkin hanya berbeda terkait dengan area pembusukan di beberapa bagian. Mungkin seperti itu. Nah, sekarang kan yang bergerak itu ada tim khusus, juga ada Komnas HAM yang berjalan secara independen. Terakhir Komnas HAM mengatakan bahwa akan segera meminta keterangan dari Pak Ferdi dan juga Bu Putri. Sudah ada komunikasi soal ini, Pak Irwan? Sudah komunikasi. Rencana kapan, Pak? Sudah ada waktunya? Belum, karena ini kan kaitannya dengan adanya trauma yang dialami oleh Ibu Putri, sehingga memang dalam proses pemeriksaan kepada Ibu Putri ini ada mekanisme yang harus kita sepakati bersama terlebih dahulu, kaitannya dengan pendampingan psikolog ya, karena trauma yang dia alami sebagai korban dalam peristiwa ini. Jadi sekarang dalam Bu Putri dalam pendampingan psikolog, kalau LPSK seperti apa progresnya, Pak? Ya, yang kami tahu sampai LPSK pun dalam prosesnya tetap meminta pendampingannya oleh psikolog ketika akan ditanya gitu, diperiksa. Mungkin minggu depan ini ada proses pemeriksaan lanjutan. Nah kalau dari dari pengacara Pak Mansur, CCTV-nya juga kan akan segera dibuka oleh Komnas HAM. Komnas HAM dari Pak Mansur melihatnya seperti apa? Apalagi kalau keterangan terakhir dari Komnas HAM menyebutkan bahwa di CCTV itu sampai tiba di Duren 3, Brigadir Yosua ini masih hidup. Apakah ini mengungkap sequence atau potongan-potongan cerita yang selama ini masih belum diketahui oleh publik? Baik, terima kasih. Terkait CCTV yang sudah disampaikan oleh Komnas HAM, tentunya kami menghormati hal tersebut karena dalam hal ini Komnas HAM merupakan tim independen untuk mengawasi ataupun mengikuti jalannya proses penanganan perkara ini. Namun kami akan berpatok terhadap pihak yang pertama menyampaikan bahwa awalnya CCTV katanya kan mati, kemudian CCTV terkena petir, kemudian CCTV hilang. Tapi kalau penjelasannya kan ini CCTV-nya yang di perjalanan, Pak, bukan di dalam rumah kan kalau yang terakhir ini. Tentunya hal tersebut kami nanti akan meminta ataupun melihat daripada yang disampaikan oleh yang awal juga pernah menyampaikan pihak terkait tersebut, atau dalam hal ini pihak Polri. Penjelasannya nanti kita meminta penjelasannya, ini video ini ataupun CCTV ini dari tanggal berapa, jam berapa, kan harus detail seperti itu. Nah tentunya hal tersebut kami akan mintakan nanti kepada Polri, apakah video tersebut hari yang sama, tanggal yang sama, jam yang sama, kan seperti itu. Kami juga tidak tahu karena yang menyampaikan baru dari pihak Komnas HAM katanya ada CCTV yang sudah diuji katanya kan. Dan rencananya ini akan dibuka ke publik ya, Pak Mansur ya, informasi terakhir begitu dari Komnas HAM. Betul, kami masih menunggu dan kami juga ingin melihat detailnya. Ini pukul berapa, kemudian tanggal berapa,
video tersebut masih original atau baik. bagaimana, karena yang memiliki lab adalah dari pihak Polri. Komnas HAM hanya sifatnya meminta keterangan kepada Saya tim tanya khusus ini. ke Begitu. Pak Irwan, dibukanya CCTV nanti, ini jadi kabar baikkah untuk semua pihak? Ya, kabar baik untuk semua pihak lah, khususnya kepada kami selaku korban. Ibu putri korban. Dalam peristiwa, dalam minggu-minggu terakhir ini kan kita mendengar adanya penyampaian asumsi-asumsi yang tidak berdasar, ada penganiayaan, adanya peristiwa kematian tidak pada TKP yang dimaksud dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Ini kan sangat menyesatkan informasi seperti ini. Dan alhamdulillah tadi Komnas HAM sudah menyampaikan bahwa saudara Joshua kaitannya dengan adanya kematian yang dicuri tidak di TKP, itu Joshua masih hidup pada saat sampai di Jakarta. Itu kan membantah semua logika, asumsi-asumsi yang tidak berdasar ini. Bahwa Joshua ini sudah meninggal dalam perjalanan dari Magelang. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan adanya penyiksaan pencabutan kuku dan adanya jeratan tali di leher, itu kan sudah disampaikan juga oleh Komnas HAM. Bahwa itu tidak benar. Sehingga saya minta kepada rekan-rekan yang mengaku sebagai advokat untuk bisa memahami hal seperti ini. Jangan memberikan informasi yang sesat kepada masyarakat. Pak Mansur, tanggapan Anda silakan. Mohon izin. Rekan senior, mohon izin. Kami dari awal tidak pernah melakukan spekulasi tanpa data. Kami menyampaikan berdasarkan fakta. Fakta di sini adalah adanya perbedaan luka yang ditimbulkan dari hasil tembak-menembak. Dan itu banyak pertanyaan. Kalau hasil tembak-menembak kita ketahui bentuknya seperti apa, sudutnya bagaimana, kan seperti itu. Namun ada luka lain dalam hal ini yang harus tentunya dijelaskan. Kami menghormati daripada pihak Komnas HAM tentunya kan. Namun kami juga lebih menghormati lagi tim khusus ini masih dalam proses. Hasil otopsi ulang masih diuji oleh pihak tim khusus. Kami tidak ingin mendahului hal tersebut. Jadi saya garis bawahi, kami tidak pernah menyampaikan spekulasi, asumsi yang tidak berdasar. Kami menyampaikan berdasarkan fakta yang kami miliki. Oke, Pak Irwan, jadi sepakat nanti hasilnya masih tunggu hasil dari tim forensik untuk otopsi ulang ini, 4-8 minggu ke depan. 8 minggu ke depan kita tunggu hasil forensik. Nah, sambil menunggu ini kembali kami tegaskan supaya rekan-rekan tidak lagi memberikan informasi yang menyesatkan kepada masyarakat. Ya, sudah kami sampaikan, rekan senior, sudah kami sampaikan. Kami tidak pernah memberikan informasi yang menyesatkan. Kami mencoba mengcounter statement daripada Polri awal. Terjadi tembak-menembak, namun belum selesai. Kenapa sampai tidak ada polis lain? Kemudian kenapa tidak menyampaikan pemberitaan? Oke, Pak Irwan, silakan. Sudah menyampaikan bahwa kan Jakarta masih hidup. Nah, ini hal-hal seperti inilah itu harus luruskan kepada masyarakat bahwa apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya tidak benar. Nah, kan saya sampaikan rekan senior bahwa kami menghormati tim khusus. Ini penyampaikan oleh Komnas HAM, kan seperti itu. Kami menghargai bentukan oleh Bapak Kapolri. Kami tidak ingin mendahului. Kami masih berdasar terhadap bukti ataupun fakta yang kami miliki, yang kami sampaikan ke Polri. Jadi jangan bawa kita berspekulasi. Oke, Pak. Sebelum ini kan ada informasi yang kalian sampaikan pada pencabutan kuku, ada jerat leher. Nah, ini sudah terbantahkan semua. Olehnya itu, ke depannya ini kita tunggulah tim khusus yang bekerja. Kita hargailah Komnas HAM, kita hargai proses penyidikan yang dilakukan oleh institusi Polri, yang dia punya pengalaman, pengetahuan tentang itu. Olehnya itu, kita sama-sama menunggu. Dan kita percaya bahwa hasil apapun hasilnya, itulah yang sebenarnya. Oke. Apakah rekan senior kemarin ada di lokasi melihat atau menanyakan daripada tim secara langsung? Karena kami mengutus daripada utusan keluarga dokter. Mereka menjelaskan dari hasil apa yang disampaikan oleh ketua forensik waktu ketika otopsi. Jadi itulah yang memperkuat kami adanya hal-hal yang di luar daripada yang dikatakan tembak-menembak itu. Kami tidak setuju gitu loh. Oke, tapi itu kan kita tunggu hasil resminya. Ada dokumennya, betul. Kami tunggu. Ada produknya. Kita tunggu hasilnya. Dan itu yang harus kita percaya. Jadi kita sepakati, jangan kita berspekulasi menuduh si A begini, si B begini, janganlah. Karena kami juga menyampaikan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi. Oke, baik. Sudut pandang soal kasus ini kan pasti beda antara pihaknya keluarga Brigadir Yosua dengan pihaknya Pak Irjen Verdi Sambo. Tapi terakhir pertanyaan saya, masing-masing pihak ini apakah mempercayakan sepenuhnya kepada tim khusus, satu, juga Komnas HAM soal penyelidikan dan juga penyidikan kasus ini, Pak Irwan?
Ya kan, pastilah kita percaya. Kita ini bernegara, Mbak. Di dalam negara ini kan sudah ada institusi yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal yang dianggap negara diperlukan. Oleh itu kami sebagai kuasa hukum, sebagai Ibu Putri yang korban dalam hal ini, sangat mempercayai dan berharapkan secepatnya bisa dibuka ke masyarakat apa-apa temuan-temuan mereka. Oke. Seperti itu, Mbak. Baik, terakhir Pak Mansur. Baik, karena ini sudah menjadi atensi, Pak Jokowi juga sudah menyampaikan bahwa ini harus terbuka dan harus dibuka seterang-benerangnya untuk disampaikan kepada masyarakat dan untuk memperoleh keadilan. Oleh karenanya, kami sangat menghormati daripada tim khusus yang sekarang sedang dibentuk. Tentunya juga kami dalam hal ini sebagai penasihat hukum dari keluarga almarhum akan terus mengawal daripada proses ini. Sambil kita mengumpulkan bukti-bukti yang baru, kan seperti itu. Ya, baik. Kita tunggu kalau kata Kapolri meminta semua pihak untuk mengawasi transparansi. Kasus ini yang digarisbawahi juga jangan sampai ada asumsi yang berkeliaran selama proses hukum berlangsung. Terima kasih penasihat hukum keluarga Brigadir Yosua Mansur Febrian. Terima kasih penasihat hukum istri Irjen Verdi Sambo, Pak Irwan Irawan telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Siap.